Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Akila Leoni dengan NIM 25091102970 dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau. Di sini, adapun saya membuat video ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan dengan Pak Hairul. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan bab 1 dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu mengenai memahami kewirausahaan. Pertama, kita masuk kepada pengertian kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses dalam melakukan sesuatu yang dilakukan secara kreatif dan juga inovatif dan memiliki nilai serta manfaat bagi orang lain. Hasil akhir dari kewirausahaan ini adalah menciptakan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi resiko atau ketidakpastian. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, ada Joseph Schumpeter, yang dimana mengatakan bahwa kewirausahaan adalah inovator atau wirausaha adalah inovator yang melakukan creative destruction, yaitu mengombinasikan sumber daya dengan cara baru. Yang kedua, ada Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu, kewirausahaan menurut Zimmer dan Scarborough itu adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk mencegah persoalan serta memanfaatkan peluang. Lalu kita akan kilas mengenai sejarah perkembangan kewirausahaan. Sejarah perkembangan kewirausahaan sendiri dimulai pada tahun 1755, yang dimana dimulai dari Richard Cantillon yang memperkenalkan konsep wirausaha. Lalu pada abad ke-16, istilah kewirausahaan mulai dikenal di luar negeri. Dilanjutkan pada sekitar tahun 1950, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di daerah Eropa, Amerika Serikat, serta Kanada. Lalu pada sekitar tahun 1970, terdapat banyak universitas yang mulai mengajarkan manajemen usaha kecil. Lalu pada tahun 1980, terdapat kurang lebih 500 sekolah di Amerika Serikat yang memberikan pendidikan mengenai kewirausahaan. Lalu dilanjutkan pada akhir abad ke-20, kewirausahaan mulai berkembang di Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai dasar teori dari kewirausahaan. Yang pertama ada teori inovasi Schumpeter, yang dimana dikemukakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1934, yang dimana mengatakan bahwa wirausaha ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Inovasi menghancurkan cara lama dan menciptakan nilai baru. Terdapat 5 bentuk inovasi Schumpeter. Yang pertama ada produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, serta bentuk organisasi baru. Lalu, proses kewirausahaan model Timmons. Nah, pada model Timmons pada proses kewirausahaan model Timmons ini terdapat peluang, sumber, dan juga tim, yang dimana peluang atau opportunity adalah inti dari usaha, yaitu celah pasar yang bernilai dan juga layak untuk dikejar. Lalu tim ini berarti sekelompok orang dengan kompetisi dan komitmen yang saling melengkapi. Yang ketiga, terdapat sumber daya atau resources, yaitu terdapat modal, aset, jaringan, dan kapabilitas untuk mengeksekusi peluang tersebut. Lalu terdapat pemicu faktor yang memicu inovasi. Perlu kita ketahui bahwa proses kewirausahaan itu diawali oleh inovasi. Inovasi dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua ada faktor luar pribadi.
Untuk faktor pribadi sendiri itu terdiri dari pendidikan, sosiologi dan pergaulan, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan sekitar. Untuk kemudian faktor non-pribadi, yaitu model peran atau role model, aktivitas dan pengalaman, peluang yang tersedia, dan dukungan kebijakan. Selanjutnya adalah karakteristik karakteristik dari wirausahawan. Wirausahawan memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, percaya diri berarti wirausahawan yakin pada gagasan dan juga kemampuan dirinya. Lalu berorientasi terhadap tugas dan juga hasil. Berarti wirausahawan itu mengejar prestasi bukan hanya praktis. Lalu wirausahawan memiliki sifat yang berani ambil resiko. Berarti wirausahawan dapat menghitung dan juga menghadapi ketidakpastian dan juga resiko. Lalu memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu dapat memimpin tim dan juga terbuka terhadap kritik yang diberikan. Lalu keorisinilan, berarti wirausahawan kreatif dalam melahirkan hal baru. Kemudian orientasi kepada masa depan, yang berarti wirausahawan memiliki visi dan juga rencana jangka panjang. Lalu masuk kepada sifat unggul yang dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama ada keyakinan dan juga kemandirian. Wirausahawan itu memiliki sifat yang optimis, individualis, dan juga percaya diri pada kemampuan dirinya. Lalu berorientasi kepada prestasi, yang dimana wirausahawan itu tekun, tabah, energik, bertekad kuat, dan juga penuh inisiatif. Lalu menyukai tantangan dan juga mampu dalam mengambil resiko dan juga menikmati tantangan yang ada. Lalu memiliki jiwa pemimpin, yang dimana jiwa pemimpin itu mudah bergaul, terbuka pada saran dan juga kritik yang membangun. Lalu inovatif dan juga kreatif, berarti wirausahawan itu fleksibel, kreatif, dan juga punya jaringan bisnis yang luas. Yang terakhir, visioner, yaitu cara pandang yang berorientasi kepada masa depan. Selanjutnya adalah teori motivasi berprestasi dari McClellan. David McClellan menemukan bahwa wirausaha sukses itu didorong oleh kebutuhan yang berprestasi. Kebutuhan berprestasi yang tinggi. Terdapat 3 kebutuhan yang menggerakkan perilaku tersebut. Yang pertama, achievement. Achievement berarti adanya dorongan prestasi, yang itu menetapkan target yang menantang namun realistis, dan juga bertanggung jawab atas hasil yang sudah didapat. Yang kedua ada affiliation, yaitu kebutuhan dalam menjalin hubungan dan juga jaringan. Penting untuk kemitraan dan juga pemasaran dalam kewirausahaan. Yang ketiga yaitu power, yang dimana kebutuhan mempengaruhi dan juga memimpin orang lain menuju tujuan bersama. Lalu 4 tahap kewirausahaan. Jadi kewirausahaan memiliki 4 tahap. Yang pertama ada tahap memulai. Dalam tahap memulai itu kita dapat melihat peluang. Melihat peluang seperti buka usaha baru, akuisisi, atau franchise. Seperti memilih bidang antara industri, jasa, dan lain-lain. Yang kedua, melaksanakan, yang dimana pada tahap ini kita mengelola pembiayaan, sumber daya manusia, organisasi, kepemimpinan, pemasaran, dan juga evaluasi. Yang ketiga itu tahap atau proses mempertahankan, yang dimana pada tahap ini kita menganalisis hasil yang sudah kita dapat dari proses sebelumnya dan juga perkembangan usaha untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir adalah proses mengembangkan, yang dimana apabila hasil dari proses sebelumnya itu positif dan bertahan, maka perluasan usaha menjadi pilihan yang tepat dengan mengembangkan kembali usaha yang sudah dijalankan sebelumnya.
Lalu masuk kepada sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Tentunya wirausahawan harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada disiplin, berkomitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, serta realistis. Lalu masuk kepada usaha real dan juga usaha spekulatif. Yang pertama ada usaha real, yaitu berarti ada motif melayani dan juga meraih kemandirian. Lalu yang kedua ada ketulusan, kerja keras dan juga inovasi. Yang ketiga dibangun bertahap, bukan hanya melalui jalan pintas. Lalu yang keempat menjaga nama baik dan juga reputasi diri, serta yang terakhir adalah menjaga penghasilan nyata bukan sekedar pasif. Lalu pendidikan dan spiritualitas yang dihargai. Kemudian masuk kepada usaha spekulatif, yaitu bermotif ingin cepat kaya, mengedepankan cara instan, mendewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, abai pada pendidikan dan spiritual, serta cenderung penuh resiko penipuan. Masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu waspada terhadap faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha. Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah lemah dalam manajerial, yaitu berarti tidak kompeten dalam mengelola dan juga mengintegrasikan operasi. Yang kedua, kurangnya pengalaman, yang dimana minim kemampuan koordinasi dan juga mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga, keuangan yang buruk, yang dimana tidak mampu dalam mengendalikan arus kas dan juga modal. Lalu gagal dalam perencanaan, berarti wirausahawan harus memiliki perencanaan yang matang agar menghindari kegagalan. Lalu lokasi yang kurang tepat, yang dimana pemilihan lokasi usaha itu tidak strategis yang memicu kegagalan. Lalu yang terakhir adalah kurangnya rasa sungguh-sungguh, yang dimana menjalankan usaha dengan setengah hati dan gagal karena kurang bersungguh-sungguh. Kemudian masuk kepada peran wirausaha dan juga pembangunan ekonomi. Terdapat dua, yaitu peran internal dan juga peran eksternal. Peran internal terdiri dari mengurangi ketergantungan kepada orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan daya beli pelaku usaha. Lalu peran eksternal yaitu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasi faktor produksi dan juga meningkatkan produktivitas nasional. Nah, itu adalah peran wirausaha dalam pembangunan ekonomi. Lalu terdapat di sini saya akan menjelaskan mengenai data dan juga fakta mengenai kekuatan UMKM dalam ekonomi di Indonesia. Setidaknya kurang lebih 61% kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Lalu penyerapan tenaga kerja itu kurang lebih 97%, sekitar kurang lebih 117 juta pekerja. Lalu terdapat 64,2 juta unit jenis unit UMKM yang ada di Indonesia. Lalu rasio kewirausahaan itu sekitar 3,5%. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan mengenai karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik yang pertama yaitu modal awalnya rendah. Seringkali dimulai dari tabungan pribadi tanpa pinjaman yang besar. Yang kedua, struktur yang sederhana, tanpa hierarki yang kompleks dan keputusan cepat. Lalu fleksibel dan juga adaptif, berarti cepat menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu berfokus kepada pasar lokal, yang dimana berfokus pada kebutuhan pelanggan di wilayahnya.
Lalu hubungan personal yang membangun kedekatan dan juga loyalitas dengan pelanggannya. Yang terakhir, rentan dan juga beresiko, yaitu karena terbatas modal, teknologi, dan juga akses pasar global. Lalu masuk kepada womanpreneurship. Perlu kita ketahui bahwa wanita kini tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga dapat memimpin dan juga menginspirasi dunia usaha. Yang dimana womanpreneurship ini sendiri merupakan bentuk dari kesetaraan gender, yaitu membuka peluang berkarir dan juga berbisnis bagi para wanita yang setara dengan pria, lalu meningkatkan kemandirian ekonomi wanita dan juga kualitas hidup keluarga, dan yang terakhir adalah menghadirkan perspektif dan juga inovasi baru yang memperkaya ekosistem bisnis. Lalu masuk kepada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk memulai usaha nyata. Yang pertama adalah analisis jenis bisnis. Yang dimana di sini kita perlu untuk memilih bidang yang diminati, hitung BEP dan juga sales forecast-nya. Lalu yang kedua, kita perlu untuk menyusun rencana bisnis, yang dimana kita menyusun bisnis plan sebagai peta dan arah, dan juga untuk menentukan kebutuhan dana. Lalu yang ketiga, kita perlu untuk menyiapkan modal, yaitu bisa dari tabungan, investor, pinjaman, kemitraan, atau reseller. Yang keempat, itu legalitas usaha, yang dimana kita dapat melakukan urus izin agar usaha kita itu terlindungi dan juga diakui secara hukum. Lalu, yang kelima, dapat dilakukan dengan memperluas networking, yaitu dapat dilakukan salah satu caranya dengan bergabung dengan komunitas wirausaha dan lain-lain. Terdapat beberapa kunci sukses yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dunia. Yang pertama, menurut Peter Drucker mengatakan bahwa yaitu kunci sukses itu berarti dengan selalu mencari, merespon, dan juga memanfaatkan perubahan sebagai peluang. Yang kedua ada menurut Richard Branson yang mengatakan bahwa berani dalam mengambil resiko dan juga tetap optimis meski menghadapi kegagalan. Lalu Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kuasai pendidikan keuangan, lalu bedakan aset dan juga liabilitas. Lalu menurut Elon Musk mengatakan bahwa ketekunan, kerja keras, dan fokus pada misi jangka panjang. Lalu menurut Seth Godin, yaitu ciptakan sesuatu yang baru, berbeda, dan juga lebih baik dari yang lain. Yang terakhir itu menurut Gui Kawasaki, yaitu mengatakan bahwa buat produk yang bermakna dan membuat perbedaan di dunia. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan di era digital. Teknologi menurunkan hambatan dalam memulai usaha tentunya. Generasi muda juga sudah bisa berwirausaha hanya dari teknologi saja, seperti dari media sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kewirausahaan yang dapat dilakukan di era digital. Yang pertama dengan e-commerce, yaitu berjualan melewati marketplace ataupun toko online yang ada seperti toko-toko online shop. Yang kedua ada digitalpreneur, yaitu membuka jasa desain, coding, copywriting, dan juga digital marketing. Yang ketiga itu content creator. Yang ketiga adalah content creator, yaitu membuat konten via media sosial dan juga endorse. Yang ketiga itu ada content creator, yaitu membuat video-video melalui konten di media sosial dan juga endorse produk.
Lalu dropship dan juga reseller, yaitu reseller melalui seperti affiliate dan lain-lain. Lalu edupreneur, yaitu seperti kelas online, bimbel, dan juga kursus keterampilan, dan juga social and agripreneur. Lalu contoh kegiatan bagi mahasiswa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kewirausahaan. Yang pertama itu ada bazar dan juga pop-up seperti bazar kampus atau car free day dalam menjual produk sendiri. Yang kedua ada komunitas bisnis seperti bergabung kepada UKM kewirausahaan atau bisnis kampus. Lalu yang ketiga ada lomba bisnis plan seperti ikut kompetisi dan juga program P2MW atau KBMI Kemdikbud. Lalu yang keempat itu dapat dilakukan melalui magang atau freelance, yaitu belajar langsung dari UMKM atau kerja lepas online. Lalu program wirausaha, yaitu memanfaatkan hibah dan juga pelatihan wirausaha mahasiswa. Yang terakhir adalah personal branding, di mana kita bangun portofolio dan juga jejak digital sejak kuliah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa ide bisnis yang bermodalkan kecil yang dapat diterapkan oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada kuliner kreatif seperti frozen food, snack kekinian, kopi, catering harian, dan lain-lain. Yang kedua ada fashion dan thrift. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini sedang marak-maraknya thrift dan juga pre-love. Itu dapat kita lakukan seperti pre-love, custom sablon, aksesoris handmade, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa kreatif seperti desain grafis, editing, penulisan, dan juga ilustrasi. Ini dapat dilakukan oleh teman-teman yang memiliki bakat tentunya. Lalu di bidang edukasi seperti les privat, mentoring, dan juga template belajar. Lalu just tip dan juga reseller seperti jasa titip, dropship produk viral, dan lain-lain. Lalu digital dan konten, yaitu membuat konten di media sosial atau mengelola all shop. Jadi dapat disimpulkan dari materi kita pada pertemuan pertama ini bahwa kewirausahaan adalah proses kreatif dan juga inovatif dalam menciptakan nilai bagi orang lain. Prosesnya memadukan antara peluang, tim, dan juga sumber daya. Lalu yang terpenting itu adalah utamakan usaha real dan berkelanjutan, bukan spekulatif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama, yaitu memahami kewirausahaan. Mohon maaf apabila terdapat materi-materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.